Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Faisal Putro dengan NIM 120450081 dari Sains Data 2020 akan mempresentasikan tugas besar metode survei sampel yang berjudul Observasi Kepuasan Mahasiswa Sains Data terhadap sarana dan prasarana perkuliahan menggunakan metode cluster random sampling two stage. Saya berasal dari kelompok 10. Berikut adalah beberapa outline yang akan saya sampaikan yang diawali dengan pendahuluan, kemudian metode dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Oke, dimulai dulu dari pendahuluan. Oke, kita semua tahu bahwa pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu program studi yang akhir-akhir ini sedang hit adalah sains data, di mana sains data akan mempelajari mengenai analisis-analisis data. Nah, ketika dalam melakukan analisis data, dibutuhkannya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut akan menjadi faktor yang cukup mempengaruhi dalam efektivitas kegiatan pembelajaran. Jika sarana dan prasarana tidak terpenuhi, akan mengakibatkan eh, tidak berjalannya lancar pembelajaran. Oleh karena itu, kelompok kami dari kelompok 10 ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa sains data dari setiap angkatan terhadap sarana dan prasarana yang terdapat di Fakultas Sains ITERA. Kemudian kita juga ingin mengetahui efektivitas penggunaan ruang perkuliahan, laboratorium, dan fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Berikut adalah paper acuan yang digunakan oleh kelompok kami. Kelompok kami akan memilih menggunakan cluster random sampling dan menggunakan skala Likert. Selanjutnya adalah metode. Oke, populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa sains data ITERA. Kemudian sampelnya adalah anggota dari mahasiswa sains data angkatan 2020, 2021, 2022. Kemudian klasternya ada tiga klaster yaitu angkatan 2020, angkatan 2021, dan angkatan 2022. Kenapa angkatan 2023 belum dimasukkan? Karena kita hanya ingin mengetahui fasilitas sarana dan prasarana di tingkat fakultas. Sedangkan angkatan 2023 belum pernah menginjakan kaki di Fakultas Sains ITERA. Berikut adalah teknik pengambilan sampel. Sudah disebutkan di awal bahwa kelompok 10 mengambil metode cluster random sampling, tapi pada penelitian kali ini kelompok kami mengambil cluster random sampling two stage. Artinya populasi yang besar-besar dikelompokkan atau di cluster menjadi beberapa cluster itu dilakukan pada tahap pertama, kemudian dari banyak cluster tadi disempitkan lagi, dipilih cluster secara random, dan nanti akhirnya akan dipilih beberapa sampel dari cluster tersebut. Berikut adalah menentukan ukuran sampel. Kenapa ukuran sampel ini diperlukan? Karena kita ingin mengetahui berapa batas minimum sampel yang harus dikumpulkan supaya hasil penelitian ini dapat terverifikasi dan dapat digunakan atau signifikan. Selanjutnya, alat ukur yang kita gunakan adalah skala Likert, di mana nilai 1 itu sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Dan nilai 3 itu netral. Nah, kita akan menyebarkan kuesioner kita melalui Google Form dan ada nilai 1 sampai 5. Selanjutnya adalah teknis analisis data. Pada penelitian kali ini, kelompok kami memilih pengujian menggunakan Kruskal-Walsh. Pada pengujian ini akan dilakukan perbandingan antara tiga kelompok atau lebih. Kemudian setelah dilakukan pengujian Kruskal-Walsh, kelompok kami juga akan menduga nilai rata-rata populasi, menghitung bound of error-nya, dan menghitung variansnya. Bab 3 adalah hasil dan pembahasan. Oke, berikut adalah beberapa pertanyaan yang kami tanyakan pada Google Form. Bisa dilihat pada layar. Rata-rata berada pada median eh, 4 dan 3. Berada pada median 4 dan 3 dan hanya ada satu nilai yang pada median 2, yaitu ruang kelas sejuk dan nyaman. Hal ini menandakan bahwa ruang kelas sejuk dan nyaman pada tingkat fakultas itu belum terpenuhi dengan nilai 2 atau tidak tidak nyaman gitu. Kemudian nilai paling tinggi dimiliki oleh ruang laboratorium nyaman dan bersih selama praktikum, kemudian ada kursi dan meja nyaman digunakan selama kelas berlangsung,
dan ada juga fasilitas komputer yang ada di laboratorium berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian dilihat lagi bagaimana sih persebaran nilai median median di tiap klasternya. Dari angkatan 2020, 2021, 2022, rata-rata atau nilai mediannya itu berada pada nilai 3 sampai 4. Kebanyakan pada nilai segitu, pada nilai 3 sampai nilai 4. Akan tetapi pada angkatan 2020, nilai 2 sampai nilai 3 itu mengalami kenaikan dibandingkan pada angkatan-angkatan sebelumnya. Artinya pada angkatan 2022 mereka mengalami ketidaknyamanannya di setiap fakultas, di Fakultas Sains. Selanjutnya, kita ingin melakukan pengujian hipotesis menggunakan chi-square. Kita dapat menghasilkan nilai 0,07215, di mana hipotesis nol kita tidak ada perbedaan signifikan dalam median kepuasan antara angkatan 2020, 2021, dan 2022, dan H1-nya terdapat perbedaan signifikan. Nah, ketika sudah dilakukan pengujian hipotesisnya, didapatkan p-value-nya 0,9646, di mana nilai itu lebih dari 0,505. Artinya, berdasarkan nilai tersebut, kita gagal untuk menolak nilai H0. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan antara median kepuasan antara angkatan 2020, 2021, dan 2022. Kemudian kelompok kita juga melakukan analisis korelasi menggunakan metode Spearman. Ketika dilihat dengan metode Spearman, terlihat pada pertanyaan Q3 dengan Q2 terdapat nilai 0,42, korelasinya cukup tinggi. Kemudian ada pertanyaan Q4 dengan Q1 dengan nilai 0,51, dan ada pertanyaan Q5 dan Q4 dengan nilai 0,57. Artinya semakin mendekati nilai 1, korelasinya semakin tinggi, dan mendekati min 1, nilainya semakin rendah. Nah, kelompok kami juga melakukan pendugaan rataan. Setelah dilakukan pendugaan rataan, didapatkan rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa sekitar 3,363. Kemudian kita penasaran untuk menghitung nilai variansnya, didapatkan sebesar 0,033, dan bound of error-nya sebesar 0,366. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kelompok kami yakin bahwa nilai rata-rata kepuasan mahasiswa itu berada pada rentang 2,997 sampai 3,729. Oke, kelompok kami juga melakukan analisis dengan word cloud. Ketika dilakukan analisis dengan word cloud, ada beberapa kata-kata yang cukup besar, seperti AC, kemudian ada panas, ada kelas, kemudian ada fasilitas, ada ruangan, ada proyektor, ada parkir, dan banyak hal lainnya. Di mana itu nantinya bisa untuk jadi perbaikan ke depannya. Bab terakhir adalah mengenai kesimpulan. Oke, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, metode yang digunakan oleh kelompok 10 sudah tepat, yaitu metode cluster sampling to stage. Kemudian berdasarkan penelitian, fasilitas berupa ruangan yang ber-AC menjadi sarana dengan keluhan terbanyak. Kemudian kepuasan mahasiswa rata-rata berada pada rentang 2,997 sampai 3,729. Kemudian fasilitas laboratorium dan fasilitas komputer memiliki hubungan positif yang relatif kuat. Oke, begitu saja dari saya, Dimas Wahyu Saputro. Apabila ada pertanyaan, saya akan menjawabnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.